Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita membahas surat An-Naba, jadi masuk ke juz amma ya, mengkaji ilmu-ilmu kebahasaan ya dalam rangka menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari ya, jadi ilmu tasrif, ilmu nahwu, ilmu mufradat, ilmu balaghah. Amma yatasaaluna ya'ni naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifuna. Kita bahas apa? Birobnya dulu aja ya. Amma. Ada yang bisa mengirumkan amma? Ya, amma itu ya asalnya an dan ma, ada dua kata, an dan ma. Amma itu ya, summa udghimatin nunu fil mim ya, kemudian diidghamkan, nun diidghamkan pada mim, jadi an ma jadi am diidghamkan. Wa udhifatil alif ma ya, dan alifnya dibuang. Asalnya kan ma, ada alifnya, lalu alifnya dibuang jadi amma, jadi asalnya amma jadi amma, asalnya ada alif. Apanya? Bukan dua, satu, hanya nun diidghamkan ke mim. Ya, kenapa alifnya dibuang? Ya, li'annaha istifhamiyah. Ya, karena dia berupa pertanyaan. Jadi biasanya ma ya, untuk membedakan antara ma yang pertanyaan dengan yang bukan pertanyaan, karena ma juga kan ada yang mausul ya. Itu kalau yang untuk pertanyaan biasanya dibuang alifnya, jadi untuk membedakan dengan yang lain. Nah, di Al-Quran banyak ya yang alifnya dibuang, jadi amma, lima ya, bima, fabima, bima dengan apa? Ini pertanyaan. Mimma khuliq, ya kan? Makanya alifnya dibuang. Berarti gimana ngi'rabkannya? An itu berarti apa? Harfu jarid mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Maknya bukan huruf, isim. Isim. Bukan huruf. Apa? Kalau isim jadi jar. Ada kedudukan di robnya. Jadi yang termasuk istifham itu isim. Ya. Yang istifham yang termasuk huruf itu kan hanya hal saja, hal itu baru huruf. Ya, kalau yang selain hal ya, yang istifham itu termasuk isim. Man, ma, ya kan?
kaifa, mata, itu semuanya isim bukan huruf. Nah, disebut asmaul istifham, isim-isim istifham. Yang huruf itu hal saja, dan a dan hal. Apakah? Itu baru huruf. Ya. Nah, karena dia isim maka punya kedudukan i'rabnya. Ada fi mahalinya. Jadi ma ismul istifham. Ya. Mabniun ala sukun. Ya, fi mabniun ala sukun fi alifil mahzufah, ya, dalam alif yang dibuang. Jadi sukunnya itu kan mabninya dia disukun dengan pada alif yang dibuang. Baru di akhirnya fi mahali jarin bi'an, ya, oleh an. Fi mahali jarin bi'an. Ya, tasa'alun. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi ani nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi apa? Bukan, masa alamatu rafihi wa ini termasuk al-af'alul khamsah. Tanda marfu'nya apa? Subutun nun. Tanda marfu'nya subutun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Ya, wa wawul jamaah. Wawu jamaahnya apa? Domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Fa'il dari yatasal. Jadi fa'il yatasal itu wawu jamaah. Di amma itu maknanya apa? Ya, an ayyi syai'in, itu tentang apa? Ya tasa'alun, mereka bertanya. Nah, sekarang coba kita gali sigot tasrifnya. Ya tasa'alun itu berarti dari kata apa? Tasa'ala ya tasa'alu. Bab berapa? Bab apa? Sulasi, mazid. Bab 4. Bab 4 bab 5. Bab 5. Tasa'ala. Bab 5. Coba tasrifkan, tasrif usulnya tasa'ala. Fulan mutasa'ilun, mutasa'alun, mutasa'alun. Oke, tasrif fi'il mudhari'nya, mudhari' ma'ruf coba. Yatasa'alu, yatasa'alani, yatasa'aluna, tatasa'alu, tatasa'alani, yatasa'alna, tatasa'alu, tatasa'alani, tatasa'aluna, tatasa'alina, tatasa'alani, tatasa'alna, atasa'alu, natasa'alu. Ya, dari segi ilmu balaghah ini kan pertanyaan tentang apa? Mereka saling bertanya. Pertanyaan ini apakah pertanyaan hakiki atau bukan? Nah, ini istifham ini dalam ilmu balaghah termasuk dalam pembahasan apa? Insya. Ya, dalam pembahasan insya. Kita sudah sedikit bahas belum kita lanjutkan. Jadi mudah-mudahan sudah selesai dulu ya bukunya biar enak.
Ada bukunya? Ada nanti belum beres. Ya, jadi termasuk pembahasan insya. Ada khobar dan insya ya, sudah kita bahas di ilmu ma'ani. Itu ada khobar, ada insya. Insya itu ada dua, ada yang tolabi, ada yang goir tolabi. Ya, tolabi itu berarti menuntut sesuatu. Mayastad'i syai'an. Jadi yang menuntut sesuatu. Kalau yang goir tolabi tidak menuntut. Nah, yang tolabi itu diantaranya istifham. Istifham itu kan maknanya adalah tolabul fahmi, ya kan? Atau tolabul jawab, itu meminta jawaban orang bertanya itu. Nah, apakah makna istifham di sini adalah hakiki, artinya benar-benar bertanya? Tanya itu kan berarti ingin tahu, ya, menanyakan sesuatu yang belum diketahui. Dia ingin mencari tahu. Kalau Allah bertanya, istifhamnya itu hakiki tidak? Tidak, karena Allah Maha tahu. Apakah ketika Allah bertanya itu Allah tidak tahu? Nah, berarti kalau pertanyaan itu berasal dari Allah, Allah yang bertanya, dia bukan istifham hakiki. Ya. Karena Allah Maha tahu. Bukan untuk mencari tahu, Allah sudah tahu. Setiap apa saja yang ya, Allah Maha mengetahui atas semuanya. Jadi ada tujuan lain bertanya di sini. Ada tujuan lain. Yaitu apa? Misalnya di sini di kitab Tashil ya, di Ulumul Tanzil Ibnu Juzai. Walaisa al-muradu huna al-muradu biha huna mujarradul istifham. Ya, bukanlah yang dimaksud ya di sini adalah semata-mata bertanya. Ini bertanya secara hakiki, tidak. Wa innamal murad ya hanyalah ya maksudnya di sini adalah tafkhimul amri. Ya, membesarkan perkaranya. Jadi sesuatu yang ditanyakan itu menunjukkan sesuatu itu besar. Sesuatu yang besar sehingga harus ditanyakan. Kalau hal yang kecil sepele nggak usah ditanyain lah gitu. Nah, ini yang bertanyanya Allah. Berarti bukan hal yang sembarangan, bukan hal yang sepele karena Allah yang menanyakan. Tentang apa mereka saling bertanya? Berarti yang mereka saling bertanya atau maknanya juga mereka saling mempertanyakan itu sesuatu yang besar. Jadi litafkhim. Ya, nanti kita bisa ambil lagi makna lain, tujuan lain dari pertanyaan ini. Misalnya yang lebih ada tambahan lagi ya dalam kitab Tahrir wa Tanwir ya Ibnu Asyur, itu juga untuk li taswik itu membuat rindu ya, jadi syauk ya, jadi membuat rindu artinya membuat rindu ingin tahu, bukan rindu ingin bertemu ya, tapi rindu ingin tahu, penasaran. Jadi taswik, kata syauk, rindu dalam bahasa Arab tidak hanya rindu ingin bertemu, tapi rindu ingin tahu. Ya, disebut taswik. Dia membuat penasaran agar ketika orang mendengar tentang apa, jadi mereka jadi ingin tahu. Oh iya, tentang apa ya begitu. Jadi membuka pikiran orang. Jadi, tentang apa mereka saling bertanya. Jadi ingin tahu apa sih yang mereka pertanyakan itu apa. Nah, setelah dibuka pikiran orang itu, ya dengan ada kepenasaran di situ, dengan ada sikap membesarkan di sesuatu yang besar karena Allah yang menyebutkannya. Maka di ayat keduanya dijawab, itu jawabannya. Anin nabail aziz, tentang berita yang besar. Nah, ini menunjukkan bahwa pertanyaan yang di awal tadi bukan pertanyaan hakiki, karena Allah jawab sendiri di ayat kedua, ya kan? Jadi untuk tadi tafkhim, untuk tasywik, ya
Bisa juga untuk tanbih. Tanbih itu jadi untuk menarik perhatian. Ditanbih agar orang mau memperhatikan. Dimulai dengan pertanyaan. Ini salah satu cara untuk menarik perhatian adalah dengan melontarkan pertanyaan. Makanya kan dalam pengajaran itu juga bisa melontarkan pertanyaan agar orang membuka pikirannya ingin tahu jawabannya apa. Maka dikasih tahu jawabannya anin nabail azim. Ya. Begitu agar khitab yang disampaikan itu betul-betul diserap. Ya, ditangkap dengan efektif, dengan maksimal. Nah, ini adalah peran dalam ilmu balaghah di situ. Ya, ada penerapan ilmu balaghahnya. Berbeda kalau bisa dikatakan langsung gitu. Ya tasaaluna anin nabail azim gitu, tidak pakai pertanyaan. Itu jadi kesannya berbeda. Jadi balaghah ini, ilmu balaghah ini membuat khitab atau pesan yang disampaikan itu ya memberikan kesan-kesan yang berbeda. Gitu ya. Yang amma yatasalun anin nabail azim. Ya, padahal bisa saja dikatakan langsung ya tasaaluna anin nabail azim kan gitu. Tapi dibuat dengan pertanyaan. Ya, lalu di kata ya tasaalun itu kan ada domir. Domir apa? Hum. Nah, hum ini kembali ke mana? Kan ini ayat pertama, jadi belum ada yang zohir ya, isim zohir yang disebutkan. Tiba-tiba langsung domir. Ya, sedangkan yang namanya domir itu kan termasuk ma'rifah, suatu yang sudah diketahui domir itu ma'rifah. Nah, ma'rifahnya ini fungsinya apa? Ma'rifah apa? Mereka ya, mereka. Jadi siapa yang mereka itu siapa? Tentu ini diketahui secara apa namanya? Memahami sesuatu yang sudah biasa, karena kan Al-Quran ini bukan hanya surat An-Naba saja. Jadi dengan memahami kebiasaan dalam menyebutkan, sebetulnya ketika disebut mereka itu biasanya siapa ya. Nah, yang dimaksud ya tentu juga kaitannya dengan turun, ketika turun surat ini kaitannya dengan siapa, yaitu adalah bisa dua kemungkinan. Yang pertama li kufari Quraisy, orang-orang kafir Quraisy ya, atau yang kedua li jami'in nas, bisa juga seluruh manusia. Ya, makna yatasaalun itu yas'alu ba'duhum ba'do, saling bertanya. Jadi kalau yas'alu ba'duhum ba'do itu saling bertanya. Nah, kalau ditarik wa tanwir itu lebih ada makna, bisa bermakna saling bertanya. Bisa juga ya yatasaalun itu bermakna mubalaghah. Kalau saling itu apa istilahnya, maknanya? Ya, musyarakah. Bukan masalah fi'il mudhari'nya, wazan dari tafa'ala ini. Ya. Dari kunci ada itu di akhir 231 wazan tafa'ala. Ini kan tasa'ala. Maknanya apa saja? Sebenarnya ini sebagian ya, ini tidak semua, ini hanya sebagian saja yang populer, yang sering digunakan. Paling awal kan musyarakah itu saling. Kalau sa'ala bertanya, kalau tasa'ala saling bertanya, lil musyarakah. Ada kedua belah pihak, timbal balik. Itu namanya lil musyarakah, yaitu fungsi dari bab tafa'ala. Tasa'ala.
Nah, bisa juga maknanya lil mubalaghah, ini tidak ada di kunci. Lil mubalaghah. Jadi kalau bertanya biasa ya, bertanya. Tapi kalau tasa'ala bisa artinya bertanya-tanya, mempertanyakan. Ya, bertanya-tanya atau mempertanyakan. Nah, nanti ada dua ininya. Ada tujuan atau maksud dari mereka bertanya itu apa? Apakah pertanyaannya ya hakiki, ya, ataukah majazi? Ada dua ini. Hakiki atau majazi. Ya, kalau dipahami hakiki berarti mereka bertanya tentang, mereka benar-benar bertanya ya tentang wahyu ya. Ini Nabil Azim ini kan wahyu ya, yang diturunkan, yang isinya yang paling inti adalah tentang keesaan Allah dan tentang hari kebangkitan. Ya, jadi satu sama lain bertanya, saling bertanya dengan pertanyaan yang benar. Cuman kemudian walaupun mereka bertanya, pada akhirnya ya bukan kemudian melahirkan keimanan. Ya, itu melahirkan keingkaran pada akhirnya itu, walaupun mereka di awal misalnya bertanya. Nah, atau yang kedua maknanya majazi, artinya mereka enggak benar-benar bertanya ingin tahu, hanya untuk mengolok-olok gitu. Ya, apa sih tadi yang diturunkan misalnya? Apa ya yang dibawa oleh Muhammad itu apa? Ya. Bisa juga maksudnya mereka bertanya dalam arti mensifati ya sebetulnya apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Itu kalau kita lihat di sirahnya, jadi mau membuat opini ya untuk disampaikan kepada masyarakat itu bahwa sebenarnya yang dibawa Muhammad itu apa. Makanya mereka berkumpul di rumah siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah, ayahnya Walid bin Walid. Cuman dia pemimpin di kabilah Bani Mahzum. Ya, orang yang kaya, banyak harta, banyak anak. Berkumpul di situ dan mereka membicarakan tentang apa ya, opini yang akan dibangun terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Nah, Walid bin Mughirah itulah kemudian berpikir, apakah yang dibawanya ini adalah perkataan orang gila, ya kan? Ya, aku sudah sering bertemu orang-orang gila, ini Muhammad ini tidak gila gitu. Mereka menyadari bukan seperti itu perkataan orang gila. Perkataan dukun, mantra-mantra juga bukan, ya kan? Ya, yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah ini kan diabadikan di surah Al-Mudassir. Innahu fakkara wa qaddar wa qutila kaifa qaddar summa nasar summa abasa wa basar summa adbaru wastakbar. Terus faqala in hadza illa sihru yusar in hadza illa qaulul bashar. Nah, itu kesimpulan pada akhirnya. Jadi setelah dia terus merenung, ini kira-kira apa perkataan orang gila bukan, sampai mereka membangun satu opini bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sihru yusar, adalah sihir. Ini sihir ini. Kenapa disebut sihir? Karena bisa membuat orang tersihir, terpengaruh, terpesona dengan ayat-ayat Quran ini.
Dan dia tidaklah kecuali perkataan manusia. In hadza illa qaulul bashar. Kan itu pada akhirnya kesimpulannya yang kemudian setelah berkumpul di situ mereka melakukan istilahnya konferensi pers gitu ya kepada orang-orang yang datang. Jadi apa yang dibawa Muhammad ini? Ini adalah sihir, hati-hati. Yang bisa memecah belah, memisahkan antara seorang dengan keluarganya, dengan kerabatnya, kan begitu. Jadi makna yatasal itu bisa bermakna itu. Mereka bertanya-tanya untuk membuat opini apa yang dibawa oleh Muhammad ini. Ya. Anin nabail azim, ya, tentang berita besar. An itu apa? An sama kayak tadi ya, harfu jarir, namanya sukun. Wa lamun mirab wa apa? Kusirat ya, dikasrohkan litiqoi sakinain. Dikasrohkan karena bertemu dua sukun. Ya, summa kusirat liltiqoi sakinain. Dikasrohkan karena bertemu dua sukun. Nabai berarti ismun majrur bi'an wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun bi akhiri al-azimi. Azimi sebagai apa ini? Irobnya, sifat dari nabai. Jadi berita yang besar. Berarti dia sifat. Nah, sifat itu termasuk apa hukum irobnya? Tawabi. Jadi yang mengikuti. Karena nabainya majrur, maka aziminya juga majrur. Sifat atau na'at. Ya, li nabai wa majrur wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirih. Ya, apa makna dari naba? Naba itu khobar, sama dengan khobar, berita. Khobar. Kebanyakan para ahli bahasa menyebut mutlaqul khobar. Jadi sama dengan berita. Cuman ada juga sebagian ulama lain seperti misalnya Raghib Al-Asfahani ya, penulis kitab apa? Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Itu menyatakan bahwa naba itu tidak semata-mata berita, tapi berita yang penting. Berita yang penting. Kalau berita yang penting itu disebut naba. Kalau tidak penting tidak disebut naba. Nah, naba sendiri sudah berarti berita yang penting ya. Lalu diberikan sifat azim, besar. Jadi ada sifat yang lebih menguatkannya lagi di berita penting yang besar, yang tidak sepele. Ya, apa berita yang besar ini kan ada yang menyebut yaumul qiyamah, yaumul ba'si, ya, hari kebangkitan, al-ba'su, ada juga Al-Qur'an, menyebut Al-Qur'an. Ya, tapi tafsir-tafsir itu bisa digabungkan. Ya, makanya di sini oleh Ibnu Juzai disimpulkan huwa ma ja'at bihi syariah ya min tauhid wal ba'tsi wal jazaa'i wa ghairi dzalik. Yaitu yang dibawa oleh syariat. Dibawa oleh wahyu syariat ini dari tauhid, dari kebangkitan, pembalasan dan selainnya. Pokoknya semua yang ada di dalam wahyu, yang ada di dalam syariat itu semuanya adalah berita besar yang tertuang di dalam Quran. Makanya ya, maknanya sama juga ketika disebut Quran, karena wahyu itu ya adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Ya, berarti menunjukkan bahwa sebagai orang beriman tidak boleh menganggap sepele ya apa yang ada dalam Quran dan hadis.
dianggap sebagai sesuatu yang besar, berita yang besar. Ya, ketika kita mengetahuinya itu tidak biasa-biasa saja, tapi ya harus menganggapnya besar. Ya, yang kita pentingkan. Berarti menunjukkan bahwa orang beriman itu yang menjadi pikiran besar dalam hidupnya itu adalah berkenaan dengan wahyu ini, dengan agama ini. Ya, lebih besar memikirkan tentang masalah agama, tentang masalah akhirat. Ya, yang mengalahkan pikirannya terhadap dunia. Ya, maka semua aktivitas yang dilakukan oleh orang beriman itu, ya semuanya harus mengarah kepada akhirat, karena dia lebih besar. Kalau dunia itu mengikuti saja. Ya, jadi ini menjadi pola pikir ya bagi orang beriman ya dengan ayat ini. Nah, lalu kan dari tentang ya anin nabail, tentang berita. Jar majrur ya. Jar majrur itu harus ada muta'alliq. Tentang berita besar. Apa yang tentang berita besar itu? Muta'alliqnya yaitu bi fi'lin mahzub. Fi'il yang dibuang ya, yufassiruhu zahir, yang ditafsirkan oleh yang zahir. Yaitu ya di ayat sebelumnya. Jadi amma yatasaalun, itu fi'il yatasaalun anin nabail azim. Ya, tentang berita besar. Apa yang tentang berita besar ya yatasaaluna anin nabail azim. Gitu. Jadi asalnya itu kan amma yatasaalun. Ya tasa'aluna anin nabail azim. Begitu asalnya. Tapi kemudian dibuang karena sudah ada di ayat pertama. Sudah ditafsirkan oleh zahir di ayat sebelumnya. Yufassiruhu zahir. Jadi amma yatasa'alun anin nabail azim. Mana asalnya yatasa'aluna anin nabail azim. Maka diterjemahkannya ya mereka bertanya tentang berita besar. Nah, jumlah ini anin nabail azim atau yang asalnya yatasa'aluna anin nabail azim, wa waqa'at hadhil jumlah jawaban anil istifham. Ya, kalimat ini, jumlah ini terletak sebagai jawaban dari pertanyaan yang sebelumnya. Nah, ini kaitan dua jumlah. Nah, ini dalam ilmu balaghah dibahas. Dalam ilmu balaghah antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Itu kan dibedakan antara ya dua jumlah itu menggunakan waw di tengahnya atau ya waw atau dengan waw ya, tidak dengan yang lain, waw saja. Ya, ataupun tidak pakai waw. Kalau yang menggunakan atau pakai waw namanya apa? Ini sudah dibahas di pembahasan balaghah. Yang pakai atau waw namanya apa? Wasl. Al-waslu. Kalau yang tidak pakai waw, al-faslu. Nanti kan kapan pakai waw, kapan tidak pakai waw. Itu ada rinciannya dalam ilmu balaghah itu. Ya. Nah, ini ada waw nggak antara amma yatasaalun dengan anin nabail azim? Tidak ada kan? Berarti namanya apa? Enggak, yang dibahas dalam balaghah itu hanya waw saja, Pak. Atau dengan waw saja. Ya, berarti fasal ya. Nah, apa alasan fasalnya di sini? Ya, nah itu kan paling tidak ada
tiga ya, ada kamalul ittisal, ada kamalul inqita, ada syibhu kamalil ittisal. Itu dibahas dalam balaghah. Ya, ini namanya syibhu kamalil ittisal ya. Yaitu jumlah yang kedua itu antakuna jawaban lil jumlah al-ula. Jadi jumlah yang kedua sebagai jawaban daripada jumlah pertama. Amma yatasalun anin nabail ladzi. Karena jumlah yang kedua sebagai jawaban dari jumlah pertama, maka ini harus fasal, tidak boleh pakai atop, tidak boleh pakai wawu. Ya, tidak boleh dikatakan amma yatasalun wa anin nabail, ini enggak cocok. Karena jumlah yang kedua itu sebagai jawaban dari jumlah pertama. Begitu, itu fasal dalam ilmu balaghah. Ya, wa bayanan lil mas'uli anhu, dan juga penjelasan bagi sesuatu yang ditanyakan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba alladzi apa sih apa? Si mausul ya. Irobnya sebagai apa dia? Irobnya sebagai apa? Kan isim mausul kan mabni. Dia walaupun mabni punya kedudukan irob karena isim itu walaupun mabni punya kedudukan irob. Mubtada mana bahasanya? Kabarnya mana? Masih terkait nggak dengan ayat sebelumnya? Alladzi yang itu kemana? Yangnya itu yang apa? Yang itu apa? Iya, apa yang disifatinya berarti? An-nabai. Jadi sifat. Tadi azim juga sifat pertama kan? Sekarang dikasih sifat lagi yang kedua, alladzi. Jadi nabail azimi alladzi. Ya, berita yang besar yang, nah itu sifat lagi yang kedua. Berarti ini fi mahalinya apa alladzi? Kedudukan irobnya apa? Jar. Karena nabai majrur. Ya. Jadi irobnya alladzi ismul mausul mabniun ala sukun fi mahali jarrin sifatun atau natun lin nabai, sifat atau naat bagi anabai. Begitu. Jadi ini masih nyambung, Mbak. Ini sifat. Kalau alladzi isim mausul itu berarti butuh apa setelahnya? Silatul mausul. Ya, itu di teori kunci sudah ada tentang apa namanya? Tarkib mausuli ya. Susunan kalimat yang mausuli terdiri dari mausul dan silah mausul. Jadi setiap mausul harus ada setelahnya silah mausulnya. Nah, silah mausul itu bisa berupa jumlah atau syibu jumlah. Nah, di sini ada jumlah alladzi hum fihi mukhtalifun. Berarti humnya apa kedudukannya? Kalau jumlah itu ada berapa? Apa? Ismiyah dan fi'liyah. Kalau ismiyah terdiri dari apa?
mubtada khobar, atau kalau dimasuki kana wa akhwatuha kan jadi isim kana khobar kana, atau inna wa akhwatuha isim inna dan khobar ini itu jumlah ismiyah tadi masuki oleh la, laisa dan sebagainya. Kalau jumlah fi'liyah terdiri dari ya fi'il ma'lum fa'il, fi'il majhul, naibul fa'il. Nah sekarang setelah alladzi tadi kan silatul mausul. Silatul mausul harus terdiri dari jumlah atau sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu sebetulnya jumlah juga, hanya dia dibuang, ada yang dibuang. Nah, berarti humnya apa? Enggak, humnya apa berarti? Ini berarti jumlah apa ini? Ismiyah. Berarti humnya mubtada. Tadi kan setelah mausul ada silah mausul. Silah mausul itu harus berupa jumlah baik ismiyah fi'liyah. Sekarang kan bukan fi'il, hum kan bukan fi'il isim. Berarti kalau didahului oleh isim berarti jumlah ismiyah. Nah, humnya itu mubtadanya. Ya, tapi karena dia itu isim mabni, jelaskan dulu. Hum itu berarti apa? Domir munfasil. Mabniun ala sukun fi mahali rof'in mubtada. Jadi kalau setelah mausul itu jadi kayak kalimat baru lagi. Setelah mausul itu jadi kalimat baru lagi, dia menjadi jumlah tersendiri. Setelah mausul itu. Jadi jangan dipahami mubtada berarti harus ada di awal kalimat. Tidak, terkadang ada mausul dulu. Karena setelah mausul itu harus berupa silah mausul yang dia itu jumlah tersendiri. Ya, fi-nya apa? Harfu jar, mabni ala sukun, lam halam min al-i'rab, al-ha'u domirun muttasil mabniun ala kasri, sukun. Fi mahali jarin bi fi. Ini kan majrur oleh fi kedudukannya. Muhtalifunnya apa? Khobar. Tadi kan hum mubtada. Mubtada butuh apa? Khobar. Khobar mubtada. Mana khobarnya? Mutalifun. Mereka ya padanya berselisih. Khobarnya mutalifun khobar. Khobar itu harus apa? Marfu. Tanda marfunya apa ini? Wawu. Kenapa? Jama' mudzakkar salim. Mutalifun khobarul mubtada marfu alamatu rafihi al wawu li annahu jam'ul mudzakkaris salim. Itu i'rabnya. Fihi tadi jar majrur muta'alliqnya mana? Terkait dengan apa? Al jar wal majrur bi muta'alliqun bi mukhtalifun. Jadi asalnya itu hum mukhtalifuna fihi. Dibalik, hum fihi mukhtalifun. Ya, mereka berselisih padanya. Padanya itu apa? Berselisih padanya. Tapi muta'alliq. Dibalik, jadi fihi mukhtalifun. Nah, dibaliknya ini ada maksud dalam balaghah ini. Ya. Ya, kenapa tidak hum mukhtalifuna fihi, tapi hum fihi mukhtalifun? Ada maksud dibalik itu. Kalau yang didahulukan itu kan berarti ada penekanan yang lebih, sesuatu yang didahulukan. Fihi padanya, karena yang dibahasnya itu naba'nya ini. Yang menjadi poin inti yang dibahas adalah naba'ul azim kan? Makanya fihi itu benar fi naba'il azim, fi naba'il azim. Ya kan? Fi naba'il azim. Lalu mutalifunnya diakhirkan. Selain juga di situ mura'at ya, memperhatikan apa? Keindahan dalam
lafadz, bunyi lafadz agar akhirnya sama. Ya, kalau ya, alladzi hum mukhtalifun fihi kan beda bunyinya. Amma yatasaalun alladzi hum fihi mukhtalifun, jadi berakhiran nun kan. Sa'alun mukhtalifun. Nah, ini dalam balaghah disebut apa? Ini termasuk pembahasan badi untuk memperindah. Ya, badi ada dua, ada untuk memperindah lafaz muhassinah atau lafziyah, ada memperindah makna. Jadi kalau berakhiran sama, bunyi sama, berarti untuk memperindah apa? Lafaz muhassinah atau lafziyah, namanya saja, as-saj'u, namanya as-saj'u. Ya, kalau ke bahasa Indonesia kan diserap jadi sajak. Sajak itu apa dalam bahasa Indonesia? Syair saja, syair yang akhirnya itu sama. Ya, itu. Dalam balaghah sajak. Ya, gitu. Ya, saya mengira ini sajak berasal dari saja mungkin. Dalam bahasa Indonesia, serapan. Dalam bahasa itu saja, as-saj'u pakai ain. Saj'u. Ya, saj'u. Jadi dia yang berakhirannya itu sama bunyinya. Sehingga kedengarannya kan enak, indah. Itu namanya saja. Hadihum fihi mukhtalifun. Nah, itu. Jadi kalau digali nih kebahasannya luar biasa. Makanya ikuti terus ya kajiannya. Nah, apa namanya? Mukhtalifun apa sigotnya? Isim apa? Isim fa'il dari istalafa. Ya, bab sulasi mazid fi ya wazan ifta'ala. Ta'ala yabta'ilu. Hah? Ifta'ala bab berapa itu? Bab 6 ya. Bab 6. Iya, siapa bab berapa? Coba tasrifkan. Ihtalafa ya talifu ihtilafan mukhtalifun mukhtalafun ihtalif la ta'talif mukhtalifun mukhtalafun mukhtalifan. Nah, tasrifkan isim fa'il. Mukhtalifun mukhtalifani mukhtalifuna mukhtalifatun mukhtalifatan mukhtalifatun. Ya. Dan mereka apa artinya? Yang mereka padanya tentang berita besar itu berselisih. Bisa berselisihnya itu kalau tadi kembahumnya kembali kepada manusia, seluruh manusia, kan tadi ada dua kemungkinan. Bisa seluruh manusia, bisa orang kafir. Sebenarnya tidak hanya musyrik orang kafir Quraisy saja, bisa juga orang kafir secara umum. Kalau seluruh manusia berarti berbedanya itu dari segi minhum mu'minun wa minhum kafirun. Kalau kembali kepada manusia, di antara manusia terhadap berita besar ini ada yang beriman, ada yang kafir, tidak percaya. Minhum musaddiqun wa minhum mukadzibun. Tapi kalau kembali kepada orang kafir, ya, maknanya adalah anna minhum man yaqta'u bitakdzib wa minhum man yashukku. Ya, ada yang memang mereka sudah pasti ya mengingkari, pasti tidak percaya, dan ada yang masih ragu-ragu. Nah, keraguan itu kan tetap belum nyampe kepada iman. Iman itu harus yakin. Kalau orang ragu-ragu belum beriman. Ragu-ragu itu belum iman. Iman itu yakin.
Ya kan? Innalladzina amanu apa? Innalladzina amanu di surat Al-Hujurat itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya kan? Kemudian mereka tidak ragu. Tidak ragu. Ya. Nah, bisa juga au yakunu ihtilafuhum qaulu ba'dihim. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Bisa juga mereka berselisih, berbeda-beda, yaitu dalam mensifati berita besar itu. Ada yang menyebut dia itu sebagai sihir, ada yang menyebut sebagai syair, ada yang menyebut sebagai perkataan dukun, mantra dukun. Jadi muhtalifun di situ itu berbeda-beda mereka orang-orang kafir. Walaupun sebetulnya secara ini sama-sama mengingkari, tidak percaya. Jadi mereka berselisih itu kan menunjukkan mereka tidak paham terhadap Nabaul Azim itu. Ya, dengan wahyu ini hanya mengira-ngira saja. Ya, hanya mengira-ngira saja. Buktinya mereka berselisih. Ya, dan ini kenapa menggunakan isim mukhtalifun, tidak menggunakan fiil yahtalifun. Ini juga ada kajiannya dalam ilmu balaghah. Ya, isim itu menunjukkan dawam, terus menerus. Berbeda dengan fiil yang temporer. Jadi menunjukkan orang-orang kafir, ya berarti bukan hanya terbatas kepada orang kafir Quraisy saja. Ya, orang kafir secara keseluruhan sampai hari kiamat, ya mereka terus akan begitu. Yang tidak percaya itu, ya, mensifati wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Ya, makanya orang-orang kafir kan ada yang menyebut Quran itu karangan Nabi Muhammad, gitu kan, tulisan Nabi Muhammad. Ya, ada juga yang mengatakan itu adalah perkataan setan. Ada kan yang nulis buku itu orang mana? Salman Rushdie itu orang mana? India ya, orang. Dia kan nulis buku Satanic Verse kan gitu, ayat-ayat setan. Jadi dia menganggap bahwa Quran ini adalah perkataan setan. Padahal oleh Allah kan sudah dijawab, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Sudah dijawab oleh Allah, wa ma huwa biqauli syaitonir. Ini bukan perkataan setan. In huwa illa dzikrul lil alamin. Dia mengatakan jiplak Injil kan. Iya, makanya kan macam-macam kan, muhtalifun itu, Pak. Alladzi fi muhtalifun, mereka berbeda-beda. Sampai kiamat itu sana. Iya. Karena isim terus. Dan itu akan terus begitu. Ini menggunakan isim muhtalifun. Jadi yahtalifun tidak hanya pada saat itu saja. Ini bermakna dawam isim ini. Muhtalifun. Iya. Ya, selalu ada. Yang ingkar itu selalu ada. Kemarin yang baru tidak ada beliau Apa katanya? Yang katanya emang udah ada yang balik melihat. Yang itu yang wakil presiden Megawati. Mati melihat Iya. Muhtalifun itu. Kalla saya'lamun, ya, thumma kalla saya'lamun. Kalla ini adalah maknanya rod'un. Rod'un itu untuk menyanggah. Kata untuk menyanggah. Kalla, tidak begitu. Jadi untuk menyanggah. Jadi tidak benar. Jadi baik itu pernyataan, jadi untuk menyanggah pernyataan atau perbuatan yang salah, yang keliru.
Makanya bisa diartikan tidak begitu atau jangan begitu. Jadi mereka jangan begitu maksudnya jangan apa? Jangan berselisih dalam arti mereka meragukan kan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mereka mempertanyakan. Bertanya-tanya dalam rangka mempermainkan. Ya, jadi jangan bersikap seperti itu. Orang beriman itu harus yakin, harus menjunjung tinggi ya wahyu yang Allah turunkan itu. Jadi kalla. Dan juga berfungsi sebagai tahdid, rad'un wa tahdid. Tahdid itu sebagai ancaman. Saya alamun, mereka kelak akan mengetahui. Ya, kemudian diulang lagi untuk menguatkan summa kalla saya alamun. Ya, kelak mereka akan mengetahui. Kalau disampaikan melalui biasanya jadi apa? Kawan biasanya kawan. Ya berarti bal juga kalau bal bahkan kan artinya atau tetapi. Ya. Itu biasanya kalau diiringi dengan bal itu berarti ada pelurusan yang sebenarnya itu apa? Kalla bal rana ala qulubihim. Jadi untuk menyanggah pernyataan yang keliru yang sebelumnya lalu diberitahu yang benarnya bagaimana? Ini bal. Ya. Setelah bal itu berarti adalah pernyataan yang benarnya. Itu ya kalau bal. Kalau di sini mereka kan tidak percaya ya dengan wahyu, dengan isinya itu keesaan Allah dan hari akhir yang paling inti. Makanya kan dua ini kan yang selalu disebut oleh Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir kan gitu. Karena ini yang paling inti dari 6 rukun iman itu. Yang ditolak ya oleh orang-orang kafir. Kalau yang lainnya kan mengikut saja ya iman kepada para rasul. Kalau mereka tidak percaya kepada Allah ya artinya mereka tidak percaya kepada rasul. Itu rukun yang lainnya kan mengikut. Ya, nah, ketika mereka tidak percaya ya bagaimana jawabannya? Ya sudah, kalau orang sudah tidak percaya itu kan mau didatangkan berapa dalil juga tetap nggak akan percaya. Ya, makanya di surat Al-Baqarah apa dikatakan tentang orang-orang Yahudi yang menolak kiblat. Apa ayatnya itu? Saya lupa lagi di juz 2. Walau apa ataita ada bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau kamu mendatangkan dengan seluruh ayat, seluruh dalil, seluruh tanda bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak, mereka tidak akan mengikutimu. Mengikuti kiblatmu, tidak akan beriman. Kalau orang kenapa? Karena sudah tertutup hatinya orang kafir itu. Mau didatangkan berapa dalil juga ya sebanyak-banyaknya dalil kalau orang sudah tertutup hatinya tetap aja tidak akan beriman. Makanya kan Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundiru la yu'minun. Mau dikasih peringatan mau tidak tetap mereka tidak. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wala absarihim bisyawatu walahum azabun azim. Sudah tertutup hatinya, pendengarannya, penglihatannya dengan penutup yang rapat, gisyawa. Nah maka jawaban untuk mereka ya sudah, kalau saya alam kelak mereka akan tahu. Iya.
Jadi jawabannya bukan apa yang kalian dengar, tapi apa yang kalian lihat nanti. Kita lihat saja nanti. Begitu jawabannya. Iya. Mereka akan tahu. Ya, kalau mereka akan tahu. Saya alamun. Dikuatkan lagi semua kalau saya alamun. Ya, kalau mereka akan mengetahui. Jadi kala ini berarti menjadi satu kata ya. Kala ini dia huruf ya, harfu rodiin, gitu ya, untuk menyangga mabni ala sukun ya. Saya alamun berarti dari apa fi'il apa? Saya alamun fi'il mudhari dari kata alima ya alamun ya, ilman dan seterusnya. Iya. Nah, di sini menggunakan sin, beda dengan saupa ya. Sin itu kan dekat artinya. Saupa jauh. Ya, tergantung tinjauan itu ditinjau. Bisa dianggap dekat ya, bisa karena memang dekat, tidak akan lama. Ya. Gitu dianggap agak jauh juga kan dekatnya bukan dekat dalam ukuran kita gitu ya. Jadi nanti ada tinjauan tersendiri. Misalnya di sini kenapa pakai sa ya. Jadi ya tadi ketika kita peringatkan, kelak pasti mereka akan tahu lah, akan tahu sendiri. Artinya tidak lama waktunya. Ya, tidak akan lama lagi. Kalian pasti tahu sendiri akibatnya. Begitu. Makanya pakai sa di sini, tidak pakai saupa. Kala saya alamun. Nah, apa yang akan mereka ketahui itu? Yang pertama, mereka akan tahu bahwa khususnya kalau kaitannya dengan hari kebangkitan, hari akhir, ya mereka akan tahu bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kebangkitan itu nyata. Ya, balasan itu surga dan neraka itu ada. Ya, jadi yang pertama mereka akan tahu bahwa semua yang diberitahukan oleh Allah ya, itu di dalam wahyunya semua pasti akan terjadi. Yang kedua, mereka akan tahu bahwa mereka akan merasakan siksaan itu. Jadi dua hal yang mereka akan ketahui. Ya, lalu di sini menggunakan summa ini atop. Diulang lagi kan kalau saya alamun. Summa itu kan menunjukkan bertingkat. Jadi tingkatan ya, kemudian jadi naik ke atas. Ini menunjukkan bertingkat. Kelak mereka akan mengetahui ya siksaan itu adalah benar terjadi dan mereka akan merasakannya di alam kubur, siksa kubur. Kemudian setelah itu mereka juga akan mengetahui bahwa siksaan itu benar dan mereka merasakannya dalam siksaan neraka. Jadi lebih tinggi lagi kan siksaannya, maka menggunakan summa. Jadi menunjukkan ada tahapan. Ya. Jadi ketika mereka mati baru tahu sendiri akibatnya. Dan nanti kiamat akan tahu lagi yang berikutnya, siksaan neraka yang lebih besar lagi daripada siksa kubur. Jadi ini kala saya alamun, summa kala saya alamun. Begitu. Itu menggunakan summa. Nah, kan di sini ya'lamun itu alima ya'lamun itu fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi kan, butuh objek. Nah, ini kan dihilangkan, tidak disebut. Ya karena tadi orang kan tidak perlu dijelaskan lagi gitu. Udah, kelak akan tahu sendiri. Kan tahu apa? Enggak disebutkan kan? Kita sebagai orang beriman tahu. Tadi dua hal tadi itu mereka akan tahu. Jadi dibuang, maf'ul bih-nya dibuang. Nah, membuang maf'ul bih ada tujuan. Ya kan? Itu ada tujuannya.
Itu dalam ilmu balago itu nanti kenapa ini dibuang, kenapa ini di susunannya dibalik begini, itu kan ada tujuan-tujuan, ada maksudnya. Ya. Jadi bisa kita pahami kenapa tidak disebutkan maf'ul bihnya di sini. Misalnya kalau saya alamuna buku ama ahbarahullah misalnya, terjadinya setiap apa yang Allah beritakan, atau saya alamunal iqab alladzi sayu'aqabuna bihi, mereka akan disiksa. Ya, tidak perlu lagi disebutkan karena walaupun disebutkan mereka nggak akan percaya. Ya sudah, dihilangkan saja kan maf'ul bihnya. Kalau saya alamun ya sudah, nggak usah disebut lagi ya alamun apa kan gitu. Iya, jadi nggak ada kebutuhan untuk menyebutkan maf'ul bih. Tidak ada kebutuhan, maka disingkat. Dan juga kan terlalu panjang gitu ya, jadi memperpanjang sesuatu yang tidak perlu. Nah inilah keindahan bahasa Al-Quran. Gitu ya. Sampai situ dulu kalau ada yang ditanyakan. 5 ayat. Ya ada kaitan. Nabi itu artinya membawa berita. Iya. Yang membawa berita. Makanya kan dalam penyebutan Nabi itu bisa Nabiyu, bisa Nabiu, bisa pakai bisa. Jadi kata naba asalnya, Nabi itu. Nama berita. Jadi Nabi yang membawa berita dari Allah. Membawa berita. Nah jadi saja juga ya. Saja juga dari segi lafaz kan, juga dari segi mana tadi ya, tidak ada keperluan untuk menyebutkan maf'ul bih. Kalau yang tadi yang kitobnya ke orang kafir atau ke manusia seluruhnya. Kalau misalkan kitobnya untuk manusia seluruhnya, biasanya kan lafaznya umum. Kalau ini jadi lafaz umumnya apa? Lafaz umum apa? Ya hum itu kan umum, domir itu. Mereka, dia kan umum. Mereka bisa manusia seluruhnya. Orang kafir itu kan umum itu. Nah berarti kalau saya lamun, semakala saya lamun juga kan umum. Kalau yang ahli surga berarti mereka akan tahu ya bahwa janji Allah itu benar dan mereka akan merasakan masuk surga. Ya, di alam kubur juga akan mendapatkan nikmat kubur. Ya, kalau humnya adalah semua manusia. Jadi domin. Baik, cukup ya insyaallah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.